Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arina Pramudewardhani dari Program Studi Statistika Fakultas MIPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan artikel saya yang berjudul Pemodelan Spasial Autoregressive Quantile Regression pada data gizi buruk balita di Kota Bandung. Metode statistika yang digunakan untuk mengkaji hubungan antara dua atau lebih variabel kuantitatif adalah analisis regresi. Jika data berupa data spasial, maka digunakan analisis regresi spasial. Analisis regresi di mana wilayah merupakan unit observasi yang diamati. Spatial Autoregressive Quantile Regression adalah pemodelan yang merupakan pengembangan dari model SAR, di mana terdapat beberapa level kuantil dalam model. Pemodelan ini melibatkan adanya efek heterogenitas spasial. Pada penelitian ini, pemodelan dilakukan pada data gizi buruk balita di Kota Bandung tahun 2018. Gizi buruk adalah status gizi di mana kurangnya zat gizi tingkat berat yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi protein dan energi dalam waktu yang cukup lama, ditandai dengan berat badan menurut umur yang berada pada kurang dari -3 tabel baku WHO NCHS. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui model spasial quantile autoregressive regression pada data gizi buruk balita di Kota Bandung tahun 2018 dan juga mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi gizi buruk balita di Kota Bandung tahun 2018. Regresi spasial adalah analisis regresi yang dilakukan pada suatu observasi atau data yang mengandung informasi ruang, biasa disebut dengan data spasial. Model umum regresi spasial yaitu sebagai berikut. Uji efek spasial. Uji ketergantungan spasial. Ketergantungan spasial terjadi akibat adanya ketergantungan dalam data wilayah. Uji ketergantungan spasial dilakukan dengan uji Moran Index. Moran Index dapat diukur dengan persamaan sebagai berikut. Heterogenitas spasial adalah efek yang menunjukkan adanya keragaman atau variasi antar lokasi. Uji yang digunakan adalah uji Bruce-Pagan dengan hipotesis sebagai berikut. Matriks pembobot spasial digunakan untuk menggambarkan hubungan antara wilayah yang diperoleh dari informasi jarak, persinggungan, atau fenomena yang relevan. Matriks ini berdimensi N kali N, di mana N merupakan banyaknya unit wilayah pengamatan. Spasial autoregressive model adalah model analisis spasial yang mengkombinasikan model regresi dengan lag spasial pada variabel respon dengan menggunakan data cross-section. Model SAR dapat dituliskan sebagai berikut. Spatial Autoregressive Quantile Regression adalah pengembangan dari model spasial autoregressive SAR di mana terdapat beberapa level kuantil dalam model. Model SRQR adalah sebagai berikut. Estimasi parameter yang digunakan adalah Instrumental Variable Quantile Regression. AKI-Case Information Criteria. Menurut Grasa, AIC adalah metode yang dapat digunakan untuk memilih model regresi. Model regresi yang punya nilai AIC terkecil adalah model regresi terbaik. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang dapat diperoleh dari website resmi Dinas Kesehatan Kota Bandung. Unit penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 30 kecamatan yang berada di Kota Bandung. Variabel yang digunakan ada 5, yaitu persentase gizi buruk balita, persentase berat badan lahir rendah, persentase balita mendapat vitamin A, persentase perilaku hidup bersih dan sehat, dan persentase akses air bersih. Hasil dan pembahasan. Hasil uji ketergantungan spasial. Dari tabel di samping, variabel yang signifikan adalah persentase gizi buruk balita dan persentase balita mendapat vitamin A, artinya terdapat autokorelasi spasial, maka dilanjutkan dengan pemodelan menggunakan spasial autoregressive model. Hasil pemodelan spasial autoregresif dengan menggunakan taraf signifikan alfa sama dengan 5%, berdasarkan tabel di samping, maka tidak ada variabel yang signifikan. Karena semua nilai p-value variabel prediktor lebih dari nilai alfa, artinya tidak ada variabel prediktor yang berpengaruh terhadap variabel respon. Selanjutnya, dilakukan pengujian asumsi heterogenitas. Jika terbukti adanya heterogenitas, maka dilanjutkan dengan pemodelan menggunakan SARQR. Uji heterogenitas spasial. Uji heterogenitas spasial dilakukan dengan uji Bruce-Pagan dengan hipotesis sebagai berikut. Dari uji Bruce-Pagan diperoleh nilai p-value sama dengan 0,02909 dengan menggunakan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05 dan ketentuan tolak H0 jika p-value kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Artinya terdapat heterogenitas spasial, maka diperlukan suatu pemodelan yang melibatkan efek heterogenitas spasial. Pemodelan yang akan dilakukan adalah dengan pemodelan SARQR. Hasil pemodelan spasial autoregressive quantile regression model. Dalam penelitian ini menggunakan kuantil 0,1, 0,25, 0,5, 0,75, dan 0,9. Dari hasil pemodelan didapat nilai-nilai parameter berbeda untuk setiap kuantil.
Tidak semua variabel signifikan pada masing-masing kuantil. Pada kuantil 0,1, 0,25, dan 0,9 tidak ada variabel yang signifikan. Sedangkan pada kuantil 0,5 terdapat variabel berat badan lahir rendah yang berpengaruh kepada persentase gizi buruk balita, dan pada kuantil 0,75 terdapat variabel persentase berat badan lahir rendah dan persentase akses air bersih mempengaruhi persentase gizi buruk balita. Akaikes Information Kriteria. Berdasarkan tabel di samping, nilai AIC untuk masing-masing kuantil berbeda. Kuantil 0,5 punya nilai AIC paling kecil dibanding kuantil lainnya, dengan nilai 0,21015. Artinya, model terbaik untuk memodelkan persentase gizi buruk balita di Kota Bandung tahun 2018 adalah model pada kuantil 0,5. Kesimpulan. Dari hasil analisis, diperoleh 5 model spasial autoregresi kuantil regression untuk data gizi buruk balita di Kota Bandung tahun 2018, yaitu sebagai berikut. Pada kuantil 0,1, 0,25, dan 0,9 tidak ada variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel persentase gizi buruk balita. Pada kuantil 0,5 terdapat variabel persentase berat badan lahir rendah yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel persentase gizi buruk balita. Pada kuantil 0,75 terdapat variabel persentase berat badan lahir rendah dan variabel persentase akses air bersih yang berpengaruh secara signifikan terhadap persentase gizi buruk balita. Demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.